Selamat malam, teman-teman semua. Malam Mas Megan. Selamat malam, Mas Prapto. Selamat malam Pak Pagu. Selamat malam, Pak Nuga. Semoga dalam keadaan sehat selalu. Malam Pak Aan, Mas Angga, ada Bu Brigita, ada Pak Halim, ada KL, ada Pak Nuga, Mas Prapto, ada Pak Syarifuddin, ada Pak Tonton, Mas Ulul, Pak Yun Waluyo. Sementara kita bertiga belas, ya, nanti sambil nunggu teman-teman yang lain. Puji Tuhan, sehat selalu Bapak. Sebelumnya saya meminta maaf teman-teman. Sebulan lebih ya, STA nggak ada webinar. Sebulan benar sepertinya ya. Sebulan sepertinya, ya. Sepertinya sebulan teman-teman. Ya karena kebetulan kita lagi banyak kegiatan. Ini terakhir, Senin 10 Oktober. Sudah 1,5, ya udah hampir 2 bulan berarti kita nggak webinar. Ya, jadi mungkin banyak yang nggak bisa hadir. No problem. Untuk teman-teman yang sekiranya ada di Semarang, juga hari Sabtu dan Rabu, sekiranya bisa merapat ke tempat kita, ke basecampnya STA di Central Land Mall. Meskipun itu bukan mall, karena sepi sekali teman-teman. Saya persilakan datang. Lalu, untuk Anda yang butuh konseling apapun seputaran trading, silakan datang ke tempat kita. Nah, malam ini kita akan bahas tentang forward test dan backward test. Selamat malam Pak Alim. Ya. Ada teman-teman di sini yang belum tahu tentang forward test atau back test? Ada yang belum pernah tahu? Back test dulu deh. Ada yang belum pernah tahu tentang back test? Nggak apa-apa teman-teman. Bilang aja yang belum tahu. No problem. Karena jika semua sudah tahu akan saya skip malahan. Oke. Mungkin ada beberapa yang belum tahu. Nah, backtest ya, backtest itu sebenarnya kita akan meruntutkan si grafik ini ya berdasar dari histori. Ya teman-teman, berdasar dari histori yang ada sebelah kiri. Ya. Histori yang ada di sebelah kiri. Karena kalau teman-teman belum pernah backtest, teman-teman nggak bisa bicara atau nggak bisa punya pandangan seberapa penting backtest itu. Karena akan muncul pertanyaan seperti itu ya teman-teman ya. Seberapa penting, nah saat Anda belum tahu dan belum paham, kita pasti nggak akan bisa melakukannya. Ya, konsep berpikirnya pun nggak dapat. Jadi saya coba ceritakan ya tentang backtest dan forward test ya. Backtest dan forward test adalah pembuktian suatu metode itu dapat digunakan atau tidak. Singkatnya, kegiatan backtest dan forward test adalah satu riset yang kita lakukan sebelum kita menerapkan metode tersebut
dalam pola tradingnya kita. Ya. Jadi backtest dan forward test adalah riset. Ya teman-teman. Ya, ini nanti kita akan bahas pengaruhnya juga. Nah, jika kita bicara tentang yang namanya backtest ya teman-teman. Oh, ini saya ambil teks yang terjangkar saja. Backtest. Ya. Backtest itu kita lebih menggunakan history chart yang sudah terbentuk, teman-teman. Ya. History chart yang sudah terbentuk. Nah, ke sebelah kiri pasti. Jadi kalau saya potong, teman-teman, saya kasih garis ya, garis lurus ini ya. Kalau Anda melihatnya ke kiri, kita bicara backtest, karena kita ke belakang. Ke hal yang sudah pernah terjadi. Backtest. Kalau forward test kemana? Ke depan, teman-teman. Ya. Backtest dan forward test. Siapa Safis? Aman. Oke. Ya. Teman-teman harus tahu dulu bahwa backtest itu lebih ke belakang. Jika forward test itu lebih ke depan atau ke kanan. Secara simpelnya saja di sini. Nah, ini forward. Ini backward. Oke. Nah, saat Anda melakukan backward atau forward test, itu kan pasti Anda pakai tools. Anda pakai tools kah? Atau Anda pakai metode yang sudah Anda pahami atau sudah Anda mengerti. Ya teman-teman. Nah yang sudah Anda pahami dan sudah Anda mengerti itu yang kita tes. Ya, itu yang kita tes. Oke. Saya sering bilang ya ke teman-teman, saya sering bilang dan selalu bilang dimanapun itu saya bikin video di YouTube kah atau di webinar, saya sering bilang bahwa saat kita bicara supply dan demand dan juga tentang tren, supply demand dan tren, ya teman-teman. Kita akan ambil yang mana dulu? Supply demand dulu atau trennya dulu? Tren dulu atau supply demand dulu? Ada yang mungkin bisa Tren dulu, Bang. Tren dulu ya. Kita bicaranya berarti saat kita bicara supply dan demand itu adalah tren dulu. Ya, itu satu hal yang harus teman-teman pahami dan Anda pakai untuk metode trading Anda. Tren dulu, baru SND. Ya, tren dulu, baru bicara buy atau sell. Ya, nah, note-nya di sebelah kiri. Saya kecilin dulu, ya teman-teman. Berarti artinya di saat tren ini turun, ya, tren ini turun, concernnya kita adalah supply. Supply untuk apa teman-teman? Untuk sell. Nah, bahan itu yang kita backtest. Bahan itu yang kita backtest. Ya teman-teman. Tren dulu baru SND. Tren dulu baru kita bicara buy atau sell. Itu yang akan kita backtest. Ya.
Saat Anda backtest, teman-teman pernah backtest biasanya pakai apa? Ya, Anda backtest biasanya pakai apa? Apakah chart begini saja? Ya, seperti ini di sini. Di atas ini ada support, ada resistance. Ya teman-teman, ada support, ada resistance. Nah, ada support, ada resistance. Saat Anda backtest, kalau kita bicara tren dulu, berarti secara market struktur ini adalah low. Saya kecil, saya besarkan, ini adalah high. Ya, seperti ini ya teman-teman. Ini high, ini low. Kalau Anda pakai trading view, ya, Anda bisa backtest dengan seperti ini. Ini sangat memudahkan Anda. Ya teman-teman, sangat memudahkan Anda. Anda tinggal play, market bergerak, ya. Ini bisa untuk Anda backtest. Kalau kita bicara supply dan demand trend dulu, jadi low dan ini lower low. Nah, ini contoh backtest teman-teman. Low, lower low. Di mana supply? Supply terdekat di sini. Ya teman-teman, supply terdekat di sini. Ada supply lagi di atasnya. Ya. Baru ini yang kita backtest. Kita play lagi. Kira-kira si harga itu nyangkut di mana? Oke. Nah, oke teman-teman. Saat Anda backtest, setelah lower low, berarti bicara downtrend. Ya. Baru bicara supply. Oke, ini contoh dari backtest. Contoh dari backtest. Tesnya mana? Ke belakang. Tesnya ke belakang karena kita pakai histori harga. Ya teman-teman, karena kita pakai histori harga. Oke. Teman-teman yang tadi belum tahu tentang backtest, sekarang sudah ada gambaran dan mengerti apa itu backtest. Ya. Jadi kita memanfaatkan histori-histori yang lama. Ya teman-teman ya. Siapa sangka seperti ini. Lalu market setelah ada low, lalu lower low muncul baru, bicara lagi si market bahwa dia downtrend. Kita lihat. Oke. Dia downtrend. Supply-nya di mana? Supply terdekat di sini. Tapi supply ada lagi di sini. Ya. Dan backtest ini mungkin Anda bisa tarik juga Fibonacci dari high ke low. Level yang kuat mana? Sepertinya level yang kuat secara Fibonacci di 50% ini. Sampai dengan 60%. Anda bisa backtest lagi. Ya, price masuk, supply. Setelah itu dia turun ke bawah lagi. Nah, ya. Jadi dengan backtest ada data
seperti apapun data itu bisa Anda gunakan untuk tes Anda punya metode. Oke, ada pertanyaan dulu. Kalau misal Pak di daily ada supply, kita bisa lihat reaksinya di daily atau di base time frame kecil. Dan minta tolong untuk diberikan contohnya. Oke. Pastinya kalau di daily, ya teman-teman, pastinya kalau di daily, reaksi kita pasti lihat di time frame lebih kecil. Ya teman-teman. Mungkin bisa di time frame yang sangat-sangat lebih kecil. Sebentar. Nah, ini tadi kita historinya sampai di sini. Ya. Ini market aktual sekarang. Ini market yang aktual sekarang. Nah, tadi masalah reaksi teman-teman. Kita lihat waktu price masuk ke supply ini ya. Kita akan lihat waktu price masuk ke supply tersebut. Kita bisa kecilkan time frame. Anggap saja 1 jam. Ya teman-teman. Supply-nya gede banget. Ya. Kalau Anda melihat sisi time frame daily di 1 jam pasti jadi besar sekali. Ini area pantauan kita. Yang kita punya di sini adalah support-support berjajar. Kita akan lihat. Kalau nggak pakai MM, acur mas. Kita lihat lagi. Ini ada uptrend. Higher low. Higher low, higher low. Ya. Sorry. Ini kelewatan teman-teman. Higher low di sini sudah mulai di break. Apakah ini lower low? Nah, apakah ini lower low ya teman-teman? Nah, seperti ini. Apakah kita sudah siap untuk melakukan sell? Ya. Maaf, coret-coretannya saya hapus dulu. Ya teman-teman, apakah kita sudah siap untuk melakukan sell? Dan target kita di mana? Ya teman-teman. Mungkin kalau kita melakukan sell ada 2 pilihan tempat. Ada di sini supply. Dan ada di sini supply lagi. Nah, kita cek lagi setelah itu. Sampai ke area target. Higher low yang di bawah. Kenapa Mas Angga kok bablas? Lalu teman-teman lihat lagi. Ini ada lower low. Sudah di break. Lower low lagi. Mau tidak mau kita punya supply di atas ini. Ya. Oke, pemilihan supply di mana agak bingung. Jadi mungkin Anda PO yang di atas ini, Anda pending order di atas ini, tidak yang di sini. Begitu maksudnya. Sebenarnya ini lebih ke pilihan risk, Mas. Saat dihadapkan kondisi seperti ini, kalau Anda ragu dengan zona yang bawah atau ragu dengan zona yang atas, ya, Anda bisa taruh risk 1% di sini.
Lalu di sini 1% lagi, Mas. Jadi Anda bagi resikonya, tergantung targetnya. Ya, SL-nya bisa Anda taruh di atas zone sini, atau SL-nya dua-duanya di atas. Cuman saat SL-nya dua-duanya di atas, Anda harus berpikiran secara risk-reward ratio juga. Apakah kalau sampai ke target ini, bisa 1:2 minimal. Betul. Semakin banyak diturunkan time frame, semakin banyak SND-nya. Jadi Anda harus punya decision. Kalau Anda mau sell di yang supply yang bawah, kalau risk-nya Anda turunkan, ya stop loss-nya Anda taruh di atas zonanya saja. Kalau sampai target bawah, berarti 1:4 yang Anda bisa kantongi. Biasanya saya selalu 1:2 dulu. Wajib saya 1:2. Kan targetnya nggak terlalu banyak, teman-teman. Ya, targetnya tidak terlalu banyak. Betul, Bu Sylvia. Itu yang harus dilakukan. Tunggu break structure dari lower time frame. Nah, di sini ada lagi. Lower low sudah muncul. Apakah supply ini akan direspon? Ya, apakah supply ini akan direspon dengan baik? Ternyata dia kembali ke supply yang atasnya lagi. Bahkan ke QM yang ujung atas, teman-teman. Bahkan ke QM yang ujung atas. Ya, baru dia turun lagi. Ya. Nah, ya betul, Mas. Biasanya saya pribadi saya bedakan, Mas. Saya bedakan antara false break. Ini false break di sini. Dan yang saya bedakan lagi adalah breakthrough. Jadi pengambilan entry-nya berbeda saat terjadi false break atau terjadi breakthrough. Memang saya dari lahir suaranya serak. Jadi bukan gara-gara mantengin chart. Ya teman-teman, this is backtest. Ini adalah backtest yang perlu teman-teman tahu. Ya, ada pertanyaan dari Bu Sylvia lagi. Biasa sampai time frame berapa, Pak, kalau melihat reaksi ini? Nah, time frame ada pembagiannya ya teman-teman ya. Kalau saya pakai defaultnya MT4. Biasanya kalau saya berhenti, anggap saja monthly, weekly, daily, H4, H1, M30, M15, M5. Ya, biasanya saya akan ambil dua layer di bawahnya. Kalau saya akan entry di daily, zonanya saya dapat di daily, reaksinya bisa saya lihat di A1 atau bahkan di M30. Tapi saat saya sudah punya zona di A1, biasanya reaksinya bisa saya lihat lagi lebih kecil. M30 kah? M15 kah? Atau M5. Jadi nggak selalu harus di time frame yang mana, enggak. Tergantung kebutuhan untuk melihat sebuah reaksi. Ya. Berarti false break lebih dalam ya Pak retrace-nya? Ya Mas.
false break retrace-nya akan lebih dalam. Karena di false break itu pun terjadi manipulasi. Identifikasi false break. False break kalau buat saya, ya teman-teman, ada high, ada low. Atau dia break ini, ya, kalau dia break ini, tapi tidak 1:1, teman-teman. Ya, ini tidak 1:1, itu selalu saya anggap false break. Sebenarnya plus minus, cuman triggernya bisa saya pakai ini. Jika tidak 1:1, biasanya saya anggap false break. Ya, ya, false break tidak 1:1. Dari mana? Dari resisten ini. Ya teman-teman. Dari resisten tersebut ke atas dan ke bawah, tidak 1:1. Kalau 1:1 seperti ini, ya, jadi kalau false break seperti ini teman-teman, berpotensi dia kembalinya pun dalam. Ya, kalau ini breakthrough, mungkin dia 1:1 ya. Nah, 0,9 ini sudah bagus sebenarnya. Biasanya dia kembali akhirnya ke area SR flip ini. Jadi untuk membedakan false break dan breakthrough. Ini untuk filter entry saya sendiri, teman-teman. Ini untuk filter entry saya sendiri. Ya, untuk filter saya entry-nya saya sendiri. Jadi kalau terjadi false break, if di sini ada demand, saya akan abaikan. Ya, breakthrough di tengah sini ada demand dan di bawah sini ada demand, saya lebih sering gunakan yang ini. Ya, yang ini. Kalau breakthrough. Kalau false break saya biasanya ambil yang cenderung ke bawah. Oke. Clear? Ya, false break dan breakthrough ya. Nah, teman-teman harus tahu juga break nggak cuman breakthrough, nggak cuman breakout. Break itu ada false break, ada breakthrough, ada break and retest. Nah, break and retest cikal bakalnya breakthrough dulu. Breakthrough dulu baru break, baru retest. Ya teman-teman. Jadi terjadi breakthrough dulu baru retest. Ya retest apa? Resisten ini dan support ini. Baru dia retest. Jadinya nanti SR flip, SBR, RBS, ya. Oke, ada cara nggak Pak mengidentifikasi supply-supply yang akan dibeli, supply-supply yang kuat atau menunggu price action ketika memasuki area tersebut? Nah, sebenarnya untuk mengidentifikasi zone supply dan demand yang akan di break, teman-teman harus tahu tren dulu, ya, harus tahu tren dulu. Seperti di sini, ya teman-teman. Seperti di sini Anda mungkin lihat supply. Betul ya? Anda lihat supply ya di sini ya. Teman-teman lihat supply ya. Nah, supply di sini. Oke. Di sini senang, di sana senang. Supply di sini. Masuk ke demand, teman-teman. Dan price naik bablas ke atas. Ya, bablas ke atas. Kira-kira sebabnya apa nih?
Mas Chandra. Kalau Anda lihat sekilas, kenapa supply ini break, Mas Chandra? Sambil sharing kita. Karena trennya naik. Ya, karena trennya naik. Karena trennya naik. Ya, trennya naik. Makanya supply-nya break. Jadi kenapa di awal tadi saya bilang ke teman-teman, tren dulu atau supply dan demand dulu. Ya, ini cukup sederhana tapi krusial. Tren dulu atau SND dulu yang benar. Ya teman-teman. Tren dulu atau SND dulu. Jadi kalau saya bilang itu tren dulu, bukan SND-nya dulu. Kalau trennya memang naik, ya sudah kita buy. Tapi yang kita harus lihat adalah ini breaknya apa teman-teman? False break atau breakthrough? Kalau melihat case ini, kalau melihat case contoh di sini, ini false break atau breakthrough? Breakthrough. High ke higher high ini false break atau breakthrough? Serius breakthrough? False break, ya. Mau tidak mau kita harus cek, teman-teman. Apakah 1:1? Enggak 1:1. 1:2. Ini bukan breakthrough, ini false break. Ya. Di M15 di sini ada demand, teman-teman. Di dalam sini ada demand. Abaikan demand yang ini, kita concern yang bawah. Ya, abaikan demand yang ini, kita concern yang bawah. Ya, false break. Jadi Anda harus tahu trennya seperti apa, naik, turun, sideways, ya, itu pertama. Tren naik, saran saya, konsen Anda hanya buy. Tren turun, saran saya, konsen Anda hanya sell. Sideways, bisa dua keadaan. Anda tunggu breakout, atau Anda tunggu fake out. Ya. Oke. Mas Chandra, clear dulu ya. Kenapa zona ini di break ya? Kenapa supply ini di break? Ya. Jadi bukan supply dan demand-nya dulu. Ya teman-teman. Tapi trennya dulu. Jadi saat Anda melihat trennya itu naik, dia satu. Ya Anda ikutin buy, dia satu. Karena di M30 dan M15 belum tentu trennya naik. Ya teman-teman. Belum tentu trennya naik. Anda harus pilih satu time frame. Seperti di video saya sebelum ini, yang kemarin barusan saya share, follow the trend, di situ saya bongkar. Kenapa sih saya bisa membedakan antara false break dan breakthrough? Kenapa saya kalau false break saya ambilnya di bawah? Kenapa kalau breakthrough saya ambilnya di tengah? Yaitu berdasar dari backtest juga, teman-teman. Siapa Alim? Ya. Jadi ini dari backtest juga, dari forward test juga, teman-teman. Jadi bukan hanya karena saya sukanya buy, saya sukanya sell, no teman-teman. Tapi saya ada dasarnya untuk saya ambil posisi. Oke. Next, kita ada pertanyaan lagi dari Bu Silvi. Kalau flag itu harus ada swing atas, swing bawah ya Pak? Kalau di audio itu flagnya yang mana ya Pak? Coba kita cek. Time frame-nya berapa Bu? Time frame berapa yang dipakai?
Saya hapus dulu. Daily. Oke. Flag itu maksudnya flag limit atau bagaimana? Flag limit kah? Kalau flag limit daily yang pasti yang kelihatan jelas di sini flag limit. Flag yang ada move-nya. Oke. Mungkin Ibu bisa noted maksudnya yang mana? Bisa di-noted layar saya. Nah, oke. Ya. Siap, paham saya. Berarti maksudnya itu adalah swing low, swing high. Ya teman-teman. Swing low, swing high. Saya akan hilangkan, ini saya akan kasih. Swing low, swing high. Nah, saat teman-teman melihat supply di sebelah kiri, ya, Anda melihat supply di sebelah kiri. Anda melihat lagi supply di sebelah kiri. Anda melihat lagi supply di sebelah kiri. Jauh di atas. Mungkin di sini ada supply lagi, teman-teman. Ya. Nah, apakah saat harga masuk ke supply-supply tersebut, Anda akan langsung sell? Apakah Anda akan langsung sell? Saya minta respon ya, biar kita sama-sama clear dan jelas ya. Apakah Anda akan langsung sell? Tidak. Tidak ya. Tidak sell. Mas Haji toh. Oke. Baiknya jika di sana di supply-supply sebelah kiri jauh itu Anda tahu itu adalah FTR semua, itu bisa Anda gunakan sebagai target. Clear ini Pak. Ya, Anda gunakan sebagai target dulu. Pertama sebagai target. Jadi supply lampau gunakan sebagai target. Ya teman-teman. Jika Anda sudah buy, ya targetnya di sana-sana itu. Ya. Karena lampau butuh konfirmasi. Ya teman-teman. Butuh konfirmasi atau butuh reaksi di dalam zone tersebut. Dan saat Anda sell-sell di sini nggak saya sarankan karena apa? Saat Anda lihat ini high di break muncul higher high. Higher high sekarang di break lagi. Dan berarti kalau Anda sell di sana apa yang terjadi? Anda melawan tren yang ada, teman-teman. Anda melawan tren yang ada. Oke. Saat saya kecilkan ke H4, yang terjadi seperti ini. Ya. Dia sudah OTW.
on the way ke supply ini. Dan saya lihat di sini ini ada high, ini juga ada high, ini higher high. Ya. Dari market ini, kalau Anda lihat nih teman-teman, dia 4. Apa yang sedang dia buat teman-teman? Dia sedang membuat apa? Membuat donat. Sedang membuat base. Tapi base ini masih netral. Kenapa base ini masih netral? Kita belum tahu dia mau jadi apa. Kita belum tahu dia mau jadi apa, teman-teman. Kalau nanti berakhir jadi drop, dia jadi apa, teman-teman? Drop. Dia boleh jadi supply. Ya, kalau akhirnya price drop ke bawah. Tapi jika akhirnya price break supply dan dia langsung ke atas, dia berubah wujud jadi demand. Ya. Jadi kalau saya mau sell, bukan di sini tempatnya. Saya mungkin masih akan tunggu konfirmasi, ada lower low, ini di break atau ini sekalian di break, lebih baik. Konfirmasi pasti membutuhkan waktu. Apalagi ini di H4, perjalanannya jauh. Ya teman-teman. Atau dia break ke atas. Kalau break ke atas berarti ini jadi rally base, rally. Saat dia sudah break ke atas, supply ini pun di break, ya mungkin kita bisa entry buy nanti dengan target di supply yang atas. Ya teman-teman. Jadi supply di sebelah kiri itu tidak semerta-merta akan kita gunakan untuk buy atau sell. Ya, semua histori harga, histori supply demand tidak semerta-merta akan kita gunakan untuk buy atau sell. Tapi baiknya itu adalah target dulu. Siap Bapak. Ya. Karena lampu, ya, kita butuh konfirmasi. Supply lampau, late retest ya teman-teman. Late retest, kita butuh konfirmasi. Hasilnya ini didapatkan dari mana? Dari backtest juga teman-teman. Saat kita bisa membaca sebuah market, pasti dari mana? Backtest dan forward test. Oke, mungkin Ausi clear ya. Jadi yang harus saya tekankan ke teman-teman malam ini, bukan supply dan demand yang utama. Yang utama adalah tren. Ya, trennya naik, Anda ikutin naik, trennya turun, Anda ikutin turun. Nah, pengaruhnya apa sih saat kita bicara backtest dan forward test? Hasil atau output dari hasil riset kita apa? Tentunya sebuah konklusi dari metode tersebut apakah dapat digunakan atau tidak ya teman-teman. Apakah bisa digunakan atau tidak? Dapat berpengaruh pada psikologisnya kita juga. Cuman kalau backtest, ya teman-teman, kalau backtest seperti ini, saya akan, ini oil, ya teman-teman. Oil chartnya nggak beraturan ya. Anggap saja di sini. Saya pakai. Oke.
Nah, di sini saya punya zone supply, teman-teman. Ya, di sini saya punya zone supply. Kenapa supply ini aktif? Karena low di break. Low, lower low. Supply tersebut aktif. Dan mungkin ada approach-nya di sini. Ada potensial terjadinya fake out. Ya, teman-teman. Tetapi saat Anda backtest ini barang, ya, Anda punya supply drop base drop di sini dan Anda di backtest di sini. Ternyata benar area ini. Dan ini setelah harga masuk dia turun. Tetapi kelemahan backtest ya, saat Anda backtest apakah psikologis ikut di dalamnya? Nah, ini pertanyaan saya, teman-teman. Saat Anda backtest, apakah psikologis Anda ikut di dalamnya? Ini yang jadi pertanyaan. Ada yang bisa respon? Apa pendapat Anda tentang backtest? Nggak ada ya, teman-teman. Nggak ada psikologis yang ikut di dalamnya. Apakah Anda fear di sini? Mana ada fear? Nggak ada duitnya, teman-teman. Ya, apakah Anda greed? Kembali lagi, nggak ada greed karena ini sudah secara risk reward 1:4, 1:5 lah. Wah, sudah cukup. Ya, teman-teman. Nggak ada greedy-nya. Nggak ada greedy-nya sama sekali. Jadi metode boleh Anda backtest, tapi jangan lupa Anda forward. Ya. Untuk merasakan takutnya Anda entry, merasakan serakahnya Anda, saat Anda backtest sama sekali tidak ada. Kecuali Anda backtest dicampur dengan forward test, itu yang lebih penting. Ya, itu setuju Mas. Untuk forward test baiknya Anda bisa pakai akun yang kecil dulu. Karena itu akun untuk latihan. No problem. Kita latihan kecil-kecil, lama-lama jadi bukit. Sedikit-sedikit lama-lama jadi bukit. Ya, teman-teman ya. Ya. Jadi saat Anda bicara tentang backtest, itu sama sekali tidak terpengaruh. Ya. Tidak berpengaruh ke Anda punya psikologis, teman-teman. Tentu saja hasil riset testing sudah kita lakukan berpengaruh ke psikologis kita. Kadang-kadang kalau Anda backtest metodenya nggak benar, Anda langsung, berarti metode ini nggak bisa saya pakai. Ya, seperti yang sudah pernah kita jelaskan bahwa psikologis juga memengaruhi fear. Ketakutan ini cukup berperan penting dalam pola trading kita karena akan berpengaruh terhadap pengambilan keputusan. Ya, teman-teman. Pengambilan keputusan. Contoh seperti tadi di Aussie. Di sini, teman-teman. Ya. Ada beberapa supply yang bisa kita entry. Saat Anda forward test, Anda pasti galau ini. Aduh, saya mau ambil yang mana?
Saya mau ambil yang paling bawah, kok SL-nya jauh, ya SL-nya jauh. Saya mau ambil yang paling atas, kok nanti nggak kena. Saya ambil yang tengah-tengah, kok nanggung. Nah, jadi jangan biarkan Anda hanya sekedar tes dan tes dan tes saja. Tapi libatkan emosional yang Anda punya. Ya teman-teman. Libatkan sisi emosionalnya Anda. Karena trading tidak hanya bicara tentang metode. Sekali lagi saya bilang, trading tidak hanya bicara tentang sebuah metode. Metode yang kita pakai paling sekian persen saja. Ya. Tapi saat kita bicara psikologis, Anda entry aja takut, Anda nahan posisi aja kadang-kadang takut. Sudah sampai hampir TP-TP-nya Anda pindah, grade-nya muncul. Ya. Jadi saya saran buat Anda forward test. Oke. Lalu next slide. Dengan melakukan riset atau testing kita mengurangi rasa takut terhadap keputusan apa yang akan kita ambil. Backtest, dan metode yang Anda gunakan benar. Anda mendapat kata-kata ya, dari mana? Dari si market. Ya. Karena dengan kita melakukan riset, kita dapat mengukur batasan-batasan dan tingkat akurasi pada pola trading kita. Dengan begitu Anda lebih pede, teman-teman, untuk masuk pasar dan melakukan sebuah transaksi. Jadi backtest memang tidak ada psikologis ya, tapi bisa membentuk psikologis ke depan. Ya. Tapi jangan berhenti di backtest saja. Lakukan forward. Ya teman-teman. Dan saat kita sudah lebih pede melakukan transaksi, pola tadi kita akan lebih rasional, lebih sehat. Anda tidak lagi takut saat plan Anda tidak berjalan seperti semestinya. Ya teman-teman. Selain pengaruh terhadap kontrol ketakutan, faktor psikologis yang berpengaruh juga penyesalan. Sering mungkin ya, kok nggak saya buy ya, kok nggak saya sell ya, kelewat ya. Awalnya bingung, ini saya mau masuk market gak ya? Sebentar lagi ada news. Kalau masuk market tiba-tiba SL doang lalu harga sesuai saya yang pikirkan, kacau. Tapi kalau nggak saya ambil, saya nggak dapat profit. Ya teman-teman. Dengan kita melakukan riset testing terhadap metode kita, itu bisa mengurangi rasa bingung untuk ambil keputusan. Karena Anda sudah tahu area atau saat apa yang tepat untuk masuk pasar sesuai strategi kita. Dari forward test saya, teman-teman. Forward test saya yang saya sering share di sini. Saya share plan before, saya share plan after. Itu kan secara tidak langsung saya melakukan forward test. Ya. Saya melakukan forward test di sini. Seperti pound sterling yen, saya masih berharap fake out, dia naik lagi, ternyata nggak terjadi, dia malah turun. No problem. Kita punya plan. Plan bisa terjadi, bisa tidak. Dan baiknya memang kita batasi. Ya teman-teman. Baiknya memang kita batasi. Saya hanya akan ambil di sini. Kalau di situ enggak. Ya. Jadi Anda trading lebih jelas, lebih enak tradingnya. Ya teman-teman. Lalu forward test juga merupakan bentuk jurnal kita, ya. Sekali lagi forward test adalah bentuk jurnal kita seperti apa yang tadi saya sampaikan di Telegram tadi. Untuk mengevaluasi dan memperbaiki sistem trading kita. Seperti yang kita tahu bahwa market sangat dinamis,
maka dibutuhkan journaling yang lebih sehat. Agar jika di kemudian hari terjadi anomali atau perubahan pola pasar, Anda dapat menentukan keputusan apa yang tepat, teman-teman. Dengan melakukan forward test, journaling Anda dapat menyesuaikan kondisi dan situasi pasar yang terjadi. Dan secara psikologis Anda lebih stabil. Emosi Anda tidak naik turun yang akan memperburuk situasi saat Anda trading. Ya teman-teman. Ini finalnya, yaitu adalah forward test dan Anda membuat jurnal. Ada di sini yang belum pernah sama sekali membuat jurnal. Ada yang sama sekali belum pernah membuat jurnal? Oh, siap Bu. Ya, jurnal kalau buat saya pribadi, saya selalu bikin before after, teman-teman. Before after, saya coba cari. Oke, karena Bu Ika belum, kita materi kelasnya belum sampai ke jurnal ya. Iya, belum Bu. Kalau saya sih mungkin jurnalnya nggak seperti Excel atau apa ya teman-teman, tapi lebih kepada gambar seperti ini. Ini before plan saya, ini afternya. Before, after. Ya, before, after. Ya teman-teman. Before, after. Ya teman-teman. Saya selalu buat seperti ini, before dan after. Biar apa? Biar kita lebih kenal dengan market. Biar kita lebih kenal dengan plannya yang kita buat. Ya teman-teman. Ini saya lakukan. Seperti ini ada before, ada 2 supply. Saya akan bagi resiko biasanya. Ternyata yang kena yang bawah. Ya teman-teman. Ada lagi. Ini. Plannya akan sell di sini. Yang terjadi setelah dia masuk, dia mulai turun. Ya. Jadi kalau journaling, saran saya jangan hanya tulisan saja. Ya. Jurnal jangan hanya tulisan saja. Tapi sertakan plan before Anda. Ya, sertakan plan before Anda. Gunanya apa? Gunanya apa? Ya, Anda bisa evaluasi. Dari gambar. Karena kemungkinan gambar yang mirip akan tampak lagi di market. Ya teman-teman. Jadi saran saya jangan hanya tulisan di Excel saja. Tapi baiknya Anda bikin before after gambar. Ya. Dan Anda baiknya harus jujur pada diri Anda sendiri saat Anda bikin jurnal. Saat hit SL, ya Anda bilang, tulis di sana. Hit SL. Saat TP, bilang di jurnal Anda berapa TP-nya. 1/2, 1/3, 1/4, 5, 6, 7. Jangan terus seperti ini teman-teman. Saya ada level buy di sini ya. Saya ada level buy di sini.
demand ini saya level buy, bikin begini 1:6 Pak, masuk Pak 1:6. Iya 1:6 memang masuk, cuman taking profitnya ada di berapa? Kalau saya jujur saya biasa 1:2 teman-teman, 1:2 wajib. Setelah itu sebagian posisi saya baru saya tahan, ya. Jangan ini langsung Anda bablasin gini. 1:6 Pak. 1:6 itu kan price-nya. Price berjalan 1:6. Aktualnya kita tradingnya itu sampai mana? Karena dari result itu nanti akan kelihatan. Ya teman-teman. Sekali lagi jurnal. Sewaktu ini saya punya before Kanada Yen. Harapan saya akan sell di supply. Targetnya ke bawah. Atau saya akan buy di sini tapi nunggu reaksi. Ya teman-teman. CAD JPY. Coba kita akan lihat apa yang terjadi pada CAD JPY. Di sini bukan ya? Oh, sepertinya bukan. Sepertinya di sini teman-teman. Nah, oke ya. Plannya yang pertama adalah saya tunggu ini masuk supply, saya sell. Targetnya ke sini. Tapi kalau turun dulu, saya akan buy di sini, tapi menunggu sebuah reaksi. Nah, ternyata di plan buy saya ini tidak ada reaksi yang cukup jelas. Tidak ada reaksi yang cukup jelas. Ini memang ada higher high. Di sebelah kanan ya teman-teman. Saya besarin dikit. Terhadap high di sebelah kiri. Nah, tetapi high-nya itu hanya ekor saja. Ekor saja. Saya kurang mau kalau saya harus cari konfirmasi dan dia hanya shadow saja. Saya nggak mau biasanya. Ya teman-teman, saya nggak mau entry dengan konfirmasi hanya shadow saja. Itu saya dapatkan dari mana? Dari forward test. Kalau shadow saja seperti ini, bisa jadi false. False baliknya jauh atau mungkin buyer belum kuat masuk ke pasar. Dan sekarang price masuk ke demand yang lebih bawah. Price masuk ke demand yang lebih bawah di sini. Mungkin kita lihat dulu atau kita biarkan dulu terjadi reaksi. Nanti kita bisa lihat pantau dari H1. Ya. Dari H1 terlihat seperti ini. Atau cari M30, M15 juga boleh. Ya teman-teman. Kita buy nanti saat lower high di sini sudah mulai di break. Nah, ada break, nanti kita akan cari buy ya. Targetnya di mana? Sebelah kiri ini. Secara time frame kecil. Ya teman-teman. Jadi saat Anda punya data, itu akan lebih baik. Saat Anda punya data, Anda akan lebih baik. Anda bisa ngolah data itu. Oh, ternyata kejadiannya seperti ini. Kejadiannya seperti itu. Ya teman-teman. Apakah jurnal yang Anda buat selalu hanya tulisan saja? Atau di sini ada yang sudah bikin jurnal dan ada gambarnya? Ada teman-teman yang sudah bikin jurnal dan ada gambarnya? Kalau belum ada, saya harap nanti mulai dibikin.
before entry Anda, ya, after entry Anda seperti apa. Karena teman-teman di apa di beberapa alumni teman-teman di STA juga selalu bikin gambar jurnal ya. Before, after. Ini before-nya ya. Before, after ini dari Pak Lusman. Dari teman-teman yang lain juga ada sih. Nah, seperti ini. Before, after. Before, after. Jadi biar kita benar-benar tahu seperti apa polanya dan seperti apa kita trading. Ya teman-teman ya. Nah, seperti ini contoh. Jangan lupa Mas, itu karena kita butuh banget. Kita butuh banget untuk masa yang akan datang. Ya, kita butuh banget itu. Ya, kita butuh banget. Ini dari Mas Danu, dari Pak Fahri, ya, before, after. Kalau fail pun kita jadi tahu kenapa sebabnya. Kita counter trend kah? Kita follow trend kah? Tapi trend yang terlalu kecil. Seperti itu teman-teman. Ya, before, after. Before, after. Ya, cara bikinnya gimana? Gampang, Mas, Mbak, Tante, Bapak, Ibu, Pak D. Ya, kalau Anda pakai trading view, andaikan saja nih, Anda mau buy di sini. Ya, misalkan Anda mau buy di sini, tinggal di capture aja. Ambil cuplikan, salin gambar. Ya, salin gambar. Atau kalau kadang-kadang ini nggak mau, ya, teman-teman bisa pakai Lightshoot. Lightshoot ini software tambahan. Ya, karena tinggal Anda print screen F12, copy. Ya, setelah Anda copy, Anda tahu Anda punya jurnal di mana, Anda taruh di sini. Before. Ini pairnya apa tadi? Dolar Kanada Jepang. CAD JPY. Kapan tanggalnya ditulis, teman-teman? 01/12/8/2020. 2022, sorry. Nah, gambar seperti ini. Before-nya. Nanti Anda sudah PO, Anda cek lagi, Anda update lagi. Bagaimana gambarnya? Berhasil atau salah? Kalau salah mungkin karena apa? Kalau salah mungkin karena mungkin Anda menahan si downtrend. Ya teman-teman. Jadi jurnal cukup penting untuk Anda buat. Biar Anda bisa menggambar dengan lebih baik. Ya. Oke, ada pertanyaan dulu. Ada pertanyaan dulu, silakan. Besok kita cek Forex Factory. Di Forex Factory besok, oh sorry, hari ini ada ISM jam 10, merah, cuman ini biasanya nggak begitu ngefek. Kita concern ke besok saja, teman-teman. Ya, ada NFP, non-farm. Ini datanya berubah-berubah ini. Ya, teman-teman. 261 ke 200. Ini data untuk besok, ya.
Usual efeknya actual greater than forecast good for currency. Ini dari mana? Dari US. Kalau terjadi nanti aktualnya di atas 200, berarti US-nya strong. Kalau ini nanti keluarnya di sini teman-teman, di bawah 200 berarti US-nya weak. Tetapi saya juga SL plus gold semalam, Mas. Ya. Tetapi teman-teman, saya sebenarnya tidak menyarankan Anda trading by news. Trading dengan news. Mungkin Anda memang tahu, memang jelas sekali bahwa news keluar, harga bergerak cepat. Tapi buat saya, itu gerakan nggak cepat, teman-teman. Tapi liar. Tapi liar. Anda tahu kalau Anda ketemu dengan barang-barang yang liar, itu bisa melukai Anda sendiri. Ya, setuju ya? Jadi saran saya, news-news yang besar tinggal dulu. Jangan diladeni. Kita trade biasa-biasa saja. Nggak usah buy news. Beda liar dan cepat mungkin Mas Prapto bisa tanya Mbah Google. Kalau liar itu lebih condong ke seperti nggak bisa diatur ya teman-teman. Ya, kenapa saya akhirnya menghindari news-news besar? Ya berdasar saya punya backtest dan saya punya forward test. Jadi saya menghindari titik-titik tertentu di mana news-news itu akan keluar dengan sangat volatilitasnya tinggi. Ya, seperti tadi malam ya teman-teman, tadi malam itu saya share di sini kok teman-teman. Nah ini, saya sell gold, ya, lupa harganya, turun dalam, tapi after itu dia balik, hit SL plus saya. Dari Mas Prapto, kalau menghindari news berarti sebelum ada news besar, misal sudah ada posisi trading, sebelum news sudah harus close. Kalau sudah ada posisi ya Mas Prapto, baiknya Mas Prapto kasih SL plus. Kalau sudah plus, kalau masih floating minus ya sudah, Mas Prapto cuman bisa pasrah. Ya. Jadi sebelum news keluar kalau sudah profit pindah ke SL plus, geser ke BEP posisi Anda. Kalau belum ada posisi, masih ada pending ordernya hapus saja dulu. Oh, Mas Yoga trading di mana? SL plus ke syarat jauh. Nanti Bu, kita bahas di kelas, oke? Okay? Oh, di Exnes, Mas. Oke, okay. Kadang-kadang memang SL begitu ya, bisa lompat ya. Bisa lompat ya, teman-teman. Nah, misalkan Anda taruh SL di sini. SL-nya itu bisa geser ke atas dan minus Anda tambah banyak. Itu namanya slippage, Mas. Slippage. Jika brokernya sehat, itu bisa diurus biasanya.
Anda komplain ke Exness, nanti ini akan dikembalikan slipnya, selisihnya. Ya, selisih slipnya ini akan dikembalikan biasanya. Kalau brokernya benar-benar sehat, biasanya akan dikembalikan. Ya, coba dikomplainkan. Kalau nggak bisa, cari broker yang sehat, teman-teman. Kayak kemarin Mas Ulul juga begitu, spreadnya belum kena, spreadnya melar ya Mas. Ya kadang-kadang begitu sih, spread melar. Cuman kita harus cari juga yang bikin kita rugi, it's okay teman-teman, rugi it's okay. Tapi kalau ruginya itu dikadalin kan ya jengkel kan. Ya rugi it's okay, kita terima kita rugi. Kita terima kena stop loss. Tapi saat stop lossnya itu karena dimanipulasi ya kita nggak terima lah, harus diurus itu. Rekom broker yang saya pakai, oke, ada. Nanti saya cerita Mas. Nanti saya jelaskan Mas. Cara yang ngurus email Bu ke CS ya. Email ke CS ya. Email ke CS-nya, email ke pengaduan, jangan ke 147 ya. Nanti masuknya penerangan, Bu. Ya, oke. Nah, tanya Pak, ada yang bilang kalau market lagi nggak jelas, maka nggak usah entry. Tolong jelaskan perbedaan market yang nggak jelas dengan market berdasarkan pengalaman Bapak pada keadaan seperti apa, biasanya Bapak menghindari entry. Oke. Sebelumnya saya rekom broker, eh, gini aja teman-teman. Ya, apakah semua di sini terbiasa dengan trading view? Anda semua di sini terbiasa dengan trading view? Ya, saat Anda terbiasa dengan trading view, Anda tahu, ya, Anda tahu bahwa broker yang sudah pakai trading view itu nggak banyak teman-teman. Ya, broker yang sudah pakai trading view itu tidak banyak. Hanya ini Forex dan CFD ini. Anda bisa lihat Active Trade, Black Bull, Capital. Nah, inilah semua ada di sini. Ya, Velocity ini yang baru. Vintage. Cuman kebanyakan di sini leverage-nya 1:20, 1:50. Ya. Salah satu broker yang saya pakai di sini adalah Pepperstone, teman-teman. Pepperstone. Karena si broker saat tidak tidak bukan tidak, saat sudah menyemplungi atau masuk ke padang trading view itu well regulated, teman-teman. Well regulated. Regulasinya jelas. Jadi trading view berani menampilkan grafik dari dia punya server. Ya, regulasinya jelas. Salah satunya Pepperstone. Pepperstone itu cukup friendly user. Teman-teman kalau mau tahu, ya, mau kepo Pepperstone, nanti bisa klik ini di kolomnya STA, Anda klik aja. Ini ada Bitly, ya. Akun saya nggak ada, Mas. Ya, di sini ada registrasi Pepperstone. Kalau Anda bingung, nanti bisa tanya kendalanya, registrasinya. Nanti ada yang bantu di sini. Om Albert, ya Om, ya pakai PayPal.
Star Trader ini juga regulasinya bagus, cuma dia masih perpindahan teman-teman dari ASIC FCA-nya. Jadi nanti coba saya jelaskan after semua clear ya. After ASIC FCA-nya clear, saya coba explain lagi. Asia Pro berjangka ini broker lokal. Anda tahu kalau di lokal ya, PayPal aman Mas. Saya deposit juga pakai PayPal. Beberapa teman-teman trader di Semarang kebanyakan pakainya PayPal. Aman Mas. Verifikasinya pun butuh waktu yang cukup lama. Nah, jadi kalau Anda tanya broker, saya bilang ya yang ada itu di TradingView. Karena sudah jelas legalitasnya. Siap? Salam dari Banyumanik. Ya teman-teman. Kalau broker lokal, Anda trading dan Anda besar, baiknya di lokal karena apa ya? Ya di luar bolehlah kalau dana-dana yang masih 5.000 ke bawah masih oke. Tapi begitu 5.000 ke atas, saya lebih pilih lokal. Itu pribadi masing-masing ya teman-teman ya. Oke. Nanti Mas Ulul bisa chat Om Albert, nanti Om Albert mungkin akan jawab PayPal bagaimana. Dari Pak An. Slippage itu sebenarnya bukan hanya kita bicara gerakan yang liar ya Pak ya. Bukan hanya bicara gerakan yang liar, tapi coba saya kecilkan dulu time frame-nya. Nah, gitu teman-teman. Jadi misalkan nih, ya teman-teman. Pak An entry sell di sini. Pak An entry sell di lokasi ini. Ya, 1755. Ya Pak. Lalu stop loss-nya Bapak di sini. 1758 anggap saja. Ya. Waktu price bergerak, nah, bikin shadow seperti ini, SL Bapak di jurnalnya Bapak punya jurnal trading di MT4, SL-nya Bapak jadi angka 1760 misalkan. Nah, jadi kan minusnya makin besar. Ini yang namanya slippage, lompatan harga. Harga lompat ke sini, Bapak didorong ke sini SL-nya. Jadi Bapak ruginya makin besar, makin banyak. Itu slippage. Ya Pak. Jadi yang harus ruginya mungkin hanya $20, jadi $40. Jadi lebih besar, itu slippage. Jadi SL-nya di sini, tapi karena harga lompat, jadi masuknya di sini, stop loss-nya. Ya, itu cukup mengganggu teman-teman. Clear ya Pak? Saya ke siap saya ke Mas Forex Trading. Ya, market yang nggak jelas itu seperti apa? Oke, Mas. Nah, saya itu seorang
seorang trader yang follow trend. Ya teman-teman, saya follow trend. Saya seorang trend follower lah ceritanya. Saat saya mendapatkan market yang seperti ini saya bingung biasanya. Atau saya anggap market ini nggak jelas. Ya, market ini tidak jelas. Berarti market yang seperti apa, Mas? Nah, seperti ini. Saya anggap market yang tidak jelas. Sideways. Ya, sideways. Karena saya terbiasa menunggu sebuah impulsive move. Di sideways ini tidak ada impulsive move. Yang ada hanya dia bergerak dari support ke resistance, hampir ke support lagi, tiba-tiba bablas ke atas. Nah, ini baru impulsif. Ya, ini baru impulsif. Setelah impulsif seperti ini baru saya tahu saya harus ngapain, teman-teman. Ya. Setelah ini impulsif saya baru tahu saya harus ngapain. Seperti juga tadi di sini. Begitu ini ada higher high, baru saya tahu market ini sudah mulai keluar impulsifnya. Dan baru saya berani bilang bahwa saya akan buy on demand. Ya, Mas. Kalau dari sisi saya, berarti market yang tidak jelas itu adalah market yang sideways, yang bolak-balik. Market yang bolak-balik dari resisten ke support, resisten ke support. Dan justru ya teman-teman, dalam keadaan market yang sideways ini, banyak trader yang tanpa SL menang banyak. Ya, banyak trader yang tanpa SL menang banyak. Karena apa? Mungkin mereka sell. Ya, teman-teman. Sell di sini. Di sini. Di tengah-tengah dia sell. Naik lagi, sell lagi. Naik lagi, sell lagi. Naik lagi, sell lagi. Nggak usah pakai stop loss. Begitu turun, dia untung banyak. Ya. Lagi, naik lagi, sell lagi. Naik lagi, sell lagi. Ada turun, untung banyak. Udah taking profit, di sini sell lagi. Sell lagi, teman-teman. Udah turun, mereka bisa taking profit. Tapi begitu ini naik, sell lagi. Ya, hancur nih teman-teman saat dibawa trending. Hancur saat dibawa market yang trending. Jadi kalau saya pribadi menyikapi market sideways harus ada breakout dulu. Trader TikTok. Aduh. Ya teman-teman. Jadi dari pertanyaan Mas Forex Trading tadi, saya bilang market yang nggak jelas adalah market yang sideways. Market yang tidak ada impulsifnya, market yang tidak ada pergerakan yang kuat. Oke. Ada lagi pertanyaan yang belum saya jawab. Wah, Mas Yoga Wonodri cedak jebule ya. Kapan-kapan kumpul di Basecamp, Mas. Teman-teman Semarang kapan-kapan nanti kumpul di Basecamp. Tapi jangan besok Sabtu, karena besok Sabtu saya ada luar kota, jadi mungkin minggu depan. Ya teman-teman. Jadi dari yang namanya backtest dan forward test,
ya, akan banyak yang Anda temukan. Satu, batasan entry. Ya, Anda tahu batasan entry. Kedua, menentukan entry. Ketiga, menentukan RR. Saya bilang 1:2 buat saya adalah magic. 1:2. Karena ya apa? Sudah saya forward test. Ya teman-teman, sudah saya forward test. Dan 1:2 buat saya lebih nyaman. Basecampnya kita di Centraland, Mas. Monggo Mas Angga. Di Centraland Mall, Haris Hotel. Ya, basecampnya kita di sana. Ya, dari backtest dan forward test menentukan batasan entry, menentukan satu RR, ya, filter market, Anda jadi punya juga. Jadi banyak hal yang bisa Anda ambil dari backtest dan forward test, teman-teman. Cuman yang Anda harus tahu juga, saat backtest psikologis tidak hadir di sana. Ya, tidak ada fear, tidak ada greed. Ya teman-teman, ini Anda harus ngerti kapan harus backtest, kapan harus berhenti backtest dan mulai forward test. Forward test saya pemula, Pak. Forward test pakai akun Sen, teman-teman. Forward test pakai akun Sen, akun kecil dulu. Begitu bisa menghasilkan 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan kelihatan portofolio Anda bagus, baru naikkan modal. Bagus lagi, beberapa bulan ke depan naikkan lagi modal Anda. Ya, jadi semua bertahap. Jangan langsung Anda punya modal 1 miliar, Anda masukkan semua. Aduh, kalau hilang semuanya kan repot, teman-teman. Ya, oke. Ada lagi pertanyaan? Nanti slide-nya ini akan saya share ya di channel. Semoga bisa membantu Anda. Dari hasil backtest ini saya juga menghindari sideway. Saya pakai RR 1:2. Saya trade hanya di time frame besar. Time frame kecil itu kalau pas saya senggang saja. Jadi kalau saya diminta tolong untuk live trade, saya bingung, teman-teman. Karena jarang live trade. Biasanya karena pending order yang saya pakai. Cuma nantilah suatu saat coba. Kalau memang memungkinkan, saya akan coba bikin live trade. Ya teman-teman. Oke. Sudah 1,5 jam saya bicara di sini. Nanti video ini akan saya share di YouTube ya. Saya upload di YouTube. Semoga kelas malam ini membantu Anda, mempercerah Anda, dan nambah insight buat Anda semua. Ya Mas, kelas baru dibuka Januari tanggal 5. Iya Mas. Siap Ibu. Teman-teman kalau ada yang mau ikut kelas, silakan. Nanti tapi mulainya masih Januari ya, tanggal 5. Biayanya 1,7 juta. Anda ikut kelas sekali, ngulang bisa berkali-kali. Ya, dan kita supportnya lifetime. Anda mau tanya kapanpun saya pasti jawab. Ya, oke. Ya Mas Angga. Malam Pak Megan. Sugeng dalu Pak Nuga. Terima kasih Pak Degan. Terima kasih Pak Lim. Terima kasih semuanya. Selamat hari Jumat untuk besok. Sukses selalu dan semoga diberkati selalu.
oleh Tuhan Yang Maha Esa. Terima kasih. Sampai jumpa di lain waktu.